Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Baik, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ya. Fa nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini adalah suatu perkara yang mulia dan asas daripada ibadah, yang karenanya tanpa ilmu maka ibadah itu tertolak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, ya. Karena kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan, ya, kaum muslimin, ya, berpuasa, ya. Yang mana berpuasa itu sendiri, ya, bisa melemahkan seseorang, ya, karena dia akan merasakan lapar, haus, ya. Tetapi, ya, insya Allah Ta'ala, ya, Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa tetap melaksanakan, ya, pengajian kita sebagaimana biasanya. Maka semoga apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita lakukan, ya, berupa ibadah dan menuntut ilmu ini, Allah berikan ganjaran, ya, yang terbaik kepada kita, ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para ahli baitnya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti beliau dan mengikuti para sahabat dengan baik hingga hari kiamat. Baik, sebagaimana sudah kita agendakan bahwasanya pengajian ini insya Allah tetap berjalan mungkin sampai 2 atau 3 pekan, ya, selama Ramadan. Kemudian nanti libur, mau itikaf. Kemudian setelah itu, setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, insya Allah kita mulai kembali. Baik, kita masih dalam pembahasan kitab Ta'lim Muta'allim karya Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Kita ulangi sedikit di fasal finniyati halat ta'allum, ya. Di halaman 9, di pertengahan halaman ada faslun finniyati halat ta'allum. Baik, sudah ketemu, ya? Nah, berkata beliau rahimahullah ta'ala, faslun finniyati halat ta'allumi, pasal
tentang niat seorang ketika belajar. Beliau mengatakan rahimahullah, "Tsumma labudda lahum minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Idzan niyatu hiya al-aslu fi jami'il ahwal." Liqaulihi alaihi salatu wassalam, "Al-a'malu binniyati." Hadis sahih, ya. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu butuh kepada niat, ya, butuh kepada. Beliau mengatakan kemudian tidak bisa tidak atau wajib mesti bagi penuntut ilmu dia harus menghadirkan niat ketika belajarnya. Idzan niyatu hiya al-aslu fi jamil ahwal. Karena niat itu adalah asas pokok dari seluruh keadaannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang di situ disebutkan potongannya, hadis aslinya, hadis panjang, ya, riwayat dari Imam Bukhari, ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Jadi dengan bentuk jamak muannats salim, ya. Amal itu tergantung niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, ya, tergantung dengan apa yang dia niatkan. Setiap orang dia akan memperoleh tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mencari dunia, kenikmatan dunia yang dia ingin peroleh, au imra'atin, atau ingin menikahi perempuan, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan, kepada apa yang dia inginkan. Nabi SAW tidak menyebutkan hijrahnya kepada dunia, hijrahnya kepada perempuan tersebut, tidak. Tapi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Sebagai bentuk tahkir, penghinaan. Menunjukkan bahwasanya hal itu rendah di hadapan Allah. Rendah di hadapan Allah Ta'ala. Maka di sini ada faedah bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ada kalanya orang belajar niatnya dunia, bukan akhirat. Dia niat ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Entah itu jabatan, entah itu kehormatan di mata masyarakat atau selainnya. Maka itulah yang akan dia peroleh. Ya. Itu yang akan dia dapatkan. Tapi sebaliknya seorang yang dia niat dengan ibadahnya, dengan menuntut ilmunya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan peroleh kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya. Karenanya perkara dunia, perkara niat ini adalah perkara yang berat, ya. Perkara yang berat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahullah ta'ala berkata, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati, ya, li'anha tataqallabu alayya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma alajtu syai'an, tidaklah saya mengobati sesuatu, ashadda alayya, yang lebih berat bagiku daripada niatku. Ya. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat
daripada niatku. Kenapa? Karena kata beliau, li'annaha tataqallabu alayya. Karena dia senantiasa berubah-ubah. Ya. Karena dia senantiasa berubah-ubah atasku. Antum bisa bayangkan bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, ya, ahlul hadis, ya. Beliau ya masih mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat bagi diriku selain niatku. Ya. Kalau ulama saja merasakan beratnya menjaga niat, ya bagaimana dengan yang di bawah ulama? Ya. Maka menjaga niat itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Ya. Terkadang seorang di awalnya dia niat lurus karena Allah, kemudian di akhirnya atau di tengahnya berubah niatnya kepada makhluk, ya, kepada dunia. Karenanya niat itu harus selalu dijaga. Ya. Berkata Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah ta'ala, rubbama uhadditsu bihaditsin wahid waliniyatun. Terkadang saya menceritakan satu buah hadis, dan saya memiliki niat terhadapnya. Fa idza ataitu ala ba'dihi, apabila saya ya ataitu ala ba'dihi, jika saya menceritakan hadis ya sebagiannya, taghayyarat niyati, berubah niat saya. Niat saya berubah. Fa idza al-haditsul wahidu yahtaju ila niyatin. Karena ternyata satu buah hadis itu butuh kepada beberapa niat. Butuh kepada beberapa niat. Ya. Karena niat orang itu bisa berubah-berubah. Tadi yang sebutkan Sufyan Ats-Tsauri, ya, niat itu selalu berubah. Nah, jadi butuh ya kesungguhan, butuh perjuangan untuk tetap menjaga niat. Taib. Kemudian beliau menyebutkan Asy-Syaikh Zarnuji rahimahullah, wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yutawassaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnil niyyati min a'malil akhirah. Berapa banyak amalan yang bentuknya berupa amalan dunia, wa yasiru bi husnil niyyati, dan karena bagusnya niat, baiknya niat, maka dia berubah menjadi min amalil akhirah, menjadi amalan-amalan akhirat, ya. Wa kam min amalin yutawassaru bi surati a'malil akhirah, ya, masih di matan. Dan berapa banyak amalan yang tergambar seperti gambaran amalan akhirat, tsumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah, lalu dia berubah menjadi bentuk amalan dunia karena buruknya niat. Apa maksudnya dari hadis ini? Ya, berapa banyak amalan-amalan bentuknya amalan dunia. Kita tahu amalan dunia hukumnya apa, Pak? Mubah. Kita makan, minum, tidur, ya, tamasya, berpergian, itu semua hukumnya mubah saja, ya. Tetapi karena bagusnya niat kita di situ terhadap perkara dunia tadi, maka amalan dunia itu berubah menjadi amalan akhirat. Berarti ada balasannya, ada ganjarannya. Contohnya apa? Kalau di bulan puasa ini kan kita sering dengar hadis apa? Tidurnya orang berpuasa ibadah, ya. Meskipun ini bukan hadis, ya, atau dikatakan hadisnya lemah, ya. Tetapi kalau seorang tidur di bulan puasa, di siang hari di bulan puasa, hukumnya apa itu? Mubah saja, nggak ada masalah antum tidur, ya, perkara dunia. Tetapi ketika antum niatkan, saya niat tidur siang dengan tujuan agar nanti malam tarawih kuat, ya, agar nanti malam saya tilawah kuat, maka berubah tidur ini yang tadinya amalan dunia menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat, ya. Atau kebalikannya,
seorang mengamalkan amalan akhirat, seperti misalnya dia bersedekah. Sedekah ini amalan dunia atau amalan akhirat, Pak? Sedekah akhirat. Karena orang bersedekah, ya, asalnya dia mengharap ganjaran pahala. Berarti dia niatkan ini untuk amalan akhirat. Tetapi dia niatkan di tengah jalan untuk tujuan dunia. Seperti apa contohnya? Ya, misalnya ingin mencari nama di tengah masyarakat agar dikatakan dia orang yang dermawan. Atau misalnya agar orang-orang memilih dia sebagai pemimpin, dan seterusnya. Maka amalan yang tadinya amalan akhirat, ya, yang tadinya akan diganjar oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena buruknya niat dia tadi, maka berubah menjadi amalan-amalan dunia biasa. Ya, menjadi amalan dunia biasa. Maka itu semua tergantung dari niatnya. Ya. Tergantung daripada awal dia niatnya. Jadi memang masalah niat ini, ya, betul-betul masalah yang urgent untuk kita perhatikan. Ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallah ta'ala wad darul akhirah wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami fa inna ibqa'al islami bil ilmi wa la yasihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Ya. Dan seharusnya bagi seorang penuntut ilmu untuk dia niatkan belajarnya itu untuk mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Dan wadarul akhirah, dan mengharapkan negeri akhirat, surga. Ya. Jadi nggak masalah kita niatnya mengharapkan pahala, niatnya mengharapkan, ya, surga. Ya. Tidak seperti dikatakan sebagian orang, ya, saya ibadah bukan karena surga atau neraka, tapi karena Allah. Ya. Bagaimana itu? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis tentang puasa, apa hadis puasa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, imanan, karena iman, wahtisaban, apa itu? Mengharap pahala. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nabi yang mengajarkan kepada kita agar kita, ya, meniatkan dengan puasa kita, ya, ihtisab, mencari ganjaran. Ya. Kalau dilarang kita mencari ganjaran pahala, ya, berarti dia bertabrakan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh kita meminta surga, ya, boleh kita, ya, meminta pahala. Ya. Taib, ya. Jadi dia meniatkan ridha Allah dan negeri akhirat. Wa izalatal jahli an nafsihi, dan dia berusaha dengan menuntut ilmu menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ini yang pertama bagi kita, menghilangkan kebodohan dari kita. Karena orang bodoh tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Orang bodoh nggak akan bisa membedakan itu. Ya. Maka dia meniatkan dengan belajarnya, ya, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Wa ansairil juhali, dan kebodohan dari orang-orang bodoh yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagaimana caranya kita bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain? Ya, tidak dengan cara mengajar. Mengajarkan manusia kepada ilmu. Ya. Wa ihya'ad din, dan menghidupkan agama. Menghidupkan agama. Ya. Kitab
Kitab ini banyak. Maktabah-maktabah penuh dengan kitab. Tapi apakah kitab bisa berbicara? Tidak bisa. Ya. Kitab tak bisa berbicara. Manusialah, penuntut ilmu lah yang mendakwahkannya. Ya. Maka kalau kita menuntut ilmu, ya, tidak kita niatkan untuk mengajarkan kepada manusia, kepada orang lain, maka agama ini akan mati. Ya. Ilmu hilang. Meskipun kitab-kitab ada di perpustakaan banyak, tapi nggak ada yang mengajarkan. Kalau bahasa Arab, ya, tidak ada yang belajar. Nah, umat Muslim jauh dari bahasa Arab, maka situ akan timbul kesyirikan, timbul kebid'ahan, timbul kesesatan karena umat Islam jauh dari bahasa Arab. Ya. Apakah mungkin kita bisa mempelajari agama dengan buku-buku terjemah? Mungkin nggak, Pak? Belajar agama dengan buku-buku terjemah? Nah, mungkin, tapi sedikit. Ya. Karena kitab ulama itu ribuan, mungkin lebih. Ya. Mungkin lebih. Banyak kitab-kitab ulama yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kalau kita hanya mengandalkan buku-buku terjemah, akan hilang ilmu yang banyak dari umat Islam. Ya. Ini disebabkan manusia, umat Islam jauh dari bahasa Arab. Ya. Kaum salafiyun harusnya terdepan dalam mengajarkan bahasa Arab. Ya. Ya. Kita mengadang-adang kembali kepada Al-Quran Sunnah, kembali kepada Al-Quran Sunnah, tapi kita sedikit himmahnya kepada bahasa Arab. Ya. Kita senangnya kajian-kajian yang ringan, ya. Kajian-kajian yang sifatnya tematik, ya. Bukan tidak boleh tematik, tidak masalah tematik, ya. Tetapi kita harus punya kajian rutin, baca kitab. Kita harus punya kajian rutin, membahas kitab-kitab ulama. Bagaimana kita bisa mengatakan kita cinta kepada ulama, tapi kita nggak pernah membaca kitab-kitab mereka? Ya. Maka salafiyun harus di garda terdepan mengajak orang kepada ilmu, kepada bahasa Arab. Ya. Karena kalau umat salafiyun ini sendiri malah jauh dari pengajian-pengajian kitab, ya, akan jadi olok-olokan kita oleh orang-orang lain. Ya. Katanya salafi, tapi ngajinya kok buku terjemah terus. Nah. Jadi harus berubah, mindset kita berubah, jamaahnya berubah mindsetnya. Ya. Mulai sekarang saya harus belajar bahasa Arab. Saya harus, ya, punya tekad ingin bisa baca kitab-kitab ulama. Nah. Jangan udah ngaji berapa tahun? 10 tahun salah. Udah ngaji berapa tahun? 20 tahun salah. Ya. Bisa baca kitab? Belum. Nah, mundur kita, Pak. Saya ingat dulu orang-orang tua kita itu yang di kota, yang di desa pun, ya. Kalau pengajian bawa kitab kuning. Ya. Belum tentu mereka paham, tapi mereka tahu bahwasanya ngaji itu bawa kitab. Ya. Ngaji itu bawa buku, seperti itu. Nah. Tapi terkadang, ya, sekarang, ya, berkurang, ya. Minat kita berkurang pada bahasa Arab. Ya. Baik, kita lanjut, ya. Kemudian dia menghidupkan agama dengan menuntut ilmunya. Wa ibqa'al Islam, dan dia berusaha menjaga Islam ini agar tetap ada, ya. Karena Islam tetap ada, tetapi ajarannya bisa hilang. Nah, kenapa? Kalau tidak ada yang mendakwakannya, ya. Kalau tidak ada orang yang mengajarkannya, maka Islam bisa hilang, ya. Fa inna ibqa'al Islam bil ilmi, karena abadinya Islam, tetapnya Islam itu dengan ilmu, ya, dengan ilmu, ya. Jadi tidak mesti di satu kelompok, di satu kota umat muslimnya mayoritas, ya, berarti menunjukkan Islam itu eksis, ya. Boleh jadi penduduk Islamnya itu besar, tapi keilmuannya kurang, atau praktek keislamannya di situ
sedikit. Ya. Boleh jadi, ya. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Dan tidak benar, ya, kalau ada anggapan zuhud dan takwa itu, ya, itu bisa terjadi tanpa ilmu. Ya. La yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah, tidak benar zuhud dan takwa bersama kebodohan. Namanya orang takwa, namanya orang zuhud, dia pasti orang berilmu. Ya. Bagaimana dia bisa bertakwa kalau dia tidak mengetahui perintah dan larangan Allah? Bagaimana dia bisa menjalani hidup zuhud kalau dia tidak mengetahui mana perkara-perkara syubhat? Ya. Maka untuk menjadi orang zuhud, orang takwa, maka itu butuh ilmu, butuh belajar. Baik. Waqala, dan berkata Asy-Syaikh melanjutkan, wa ansyada asy-Syaikhu al-Imam al-Ajallu Burhanuddin sahibu al-Hidayah syi'ran li ba'dihim. Asy-Syaikh al-Imam Burhanuddin sahibul Hidayah, pemilik kitab al-Hidayah, membuat syair. Beliau mengatakan, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Beliau mengatakan fasadun kabirun alimun muttahiku, ya. Orang alim yang mutahattik. Mutahattik di sini adalah orang alim yang tidak peduli aibnya terbongkar. Orang alim, orang mutahattik adalah alim, orang yang tidak peduli aibnya terbongkar. Ya. Dia seorang alim, tahu ilmu, tapi dia bermaksiat kepada Allah, dan dia tidak peduli maksudnya terbongkar di hadapan manusia. Nah, maka kata beliau, orang alim yang mutahattik seperti ini, fasadun kabirun, kerusakannya besar. Ya. Ya. Orang alim yang seperti ini, yang dia nggak peduli lagi, dia punya aib, diumbar kemana-mana, orang pada tahu, maka kerusakannya besar bagi umat ini. Wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Tetapi yang lebih besar kerusakannya adalah orang jahil yang ahli ibadah. Orang jahil yang ahli ibadah, mutanassik, ya. Orang jahil yang ahli ibadah kerusakannya lebih besar dibanding orang alim yang dia bermaksiat. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Keduanya ini adalah fitnah yang besar, bahaya yang besar bagi alamin, bagi umat. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi siapa ini bahayanya? Terhadap orang yang yatamassaku bihima, kepada orang yang berpegang kepada keduanya, taklid kepada keduanya dalam agamanya. Ya. Ya. Karena kedua orang ini pasti punya pengikut. Ya. Orang alim yang dia melakukan maksiat, ya, dan dia nggak peduli dengan perbuatan maksiatnya, punya pengikut. Orang jahil, orang bodoh yang ahli ibadah punya pengikut. Nah, maka kedua orang ini bahaya bagi pengikutnya. Orang yang bodoh lagi ahli ibadah, orang yang melihat dia akan menganggap dia orang alim, dia orang berilmu dengan ibadahnya, padahal ibadahnya salah, padahal ibadahnya tidak sesuai sunnah. Karena melihat dia rajin ibadah. Ya. Standarnya orang awam apa kalau orang alim? Tampilan, sering ke masjid. Ya. Iya. Coba kalau alim banget lu keluar sering ke masjid. Nah, alim. Ini orang-orang ini bisa menipu orang-orang di bawahnya. Maka orang-orang di bawahnya ini orang jahil, orang-orang bodoh, ya. Nggak punya basirah menentukan siapa yang alim, siapa yang ahli ibadah. Hanya melihat dari zahir,
dari ya penampakan luarnya saja. Baik. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa yanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihatil badani. Dan dia meniatkan dengan menuntut ilmunya itu sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah atas nikmat akal, atas nikmat sehatnya badan. Ya. Kata Nabi SAW, kullu sulama minan nas alai sadaqatun. Setiap persendian manusia itu ada sedekahnya. Ya. Jadi segala yang ada kita punya sekarang ini itu ada sedekahnya. Ya. Maka seorang belajar ilmu agama, ya, dia niatkan situ untuk bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat akal. Ya. Karena akal ini akan jadi hujah kita. Akal ini bisa jadi penolong atau yang menjerumuskan kita nanti di akhirat. Ya. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, ya, ilmunya bagus, tapi dia bodoh di ilmu agama, maka hakikatnya akal ini akan menjerumuskan dia. Ya. 60 tahun, 70 tahun, ya, punya gelar berentet di belakangnya, profesor, tapi nggak bisa baca Quran, Pak. Bagaimana itu? Nggak bisa baca Quran. Ada nggak seperti ini, Pak? Banyak, Pak. Ya. Kalau kita sensus di Kalisari ini mungkin banyak orang-orang yang belum bisa baca Quran. Atau bisa baca Al-Quran, tapi menurut dia. Menurut saya sih bacaan saya udah bener gitu. Kalau dites lagi belum tentu. Makhrajnya, apa sifat hurufnya. Jangankan makhraj sifat huruf. Tanya huruf apa aja nggak tahu, mungkin. Baik. Wala yanwi bihi iqbalan nas ilaih. Dan jangan dia niatkan dengan menuntut ilmu itu untuk mengharapkan penerimaan manusia kepada dirinya. Ya. Misalnya, ya. Wah, pengen dihormati orang. Ya. Ingin dipanggil ustadz. Ya. Dipanggil ahli ilmu. Ini perkara yang berbahaya, Pak. Ya. Wala istijlabi hutamid dunia, dan jangan juga untuk menarik dunia, materi dunia, kenikmatan dunia lewat menuntut ilmu. Wal karamah inda sultan wa ghairihi, bisa dibaca ghairihi atau ghairuhu. Ya. Dan jangan juga dia niatkan untuk mencari kemuliaan di sisi sultan, penguasa, pejabat, dan selain pejabat. Ya. Jangan dia niatkan ya dengan menuntut ilmu itu untuk kaya, ya, untuk mencari mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan dakwah. Ya. Jangan cari makan dari dakwah. Ya. Jangan cari makan dari dakwah. Tapi harus bisa bedakan antara dakwah dengan mengajar. Ya. Mengajar apa contohnya? Mengajar ngaji, mengajar bahasa Arab. Ya. Boleh nggak ngambil upah dari situ, Pak? Ini suka jadi topik bicaraan juga. Boleh nggak ngambil upah dari mengajar ilmu agama? Boleh, boleh. Ya. Tapi dari dakwah tidak. Ya. Mengajarkan tauhid ya, kepada manusia, mengajarkan sunnah. Nah, ini tidak boleh dijadikan bahan profesi. Ya. Kalau nggak boleh orang ngambil bayaran dari misalnya mengajar keilmuan bahasa Arab dan seterusnya, itu yang di pesantren makan apa, Pak? Yang ngajar pesantren itu dari mana? Nah, seperti itu. Jadi memang ada sebagian orang berpendapat nggak boleh kita ya dai itu ngambil uang dari mengajar. Ya. Alasannya apa? Menjual ayat-ayat Allah kata mereka. Ya. Nah, ini tidak tepat. Ya. Tidak tepat penggunaannya. Jadi dibolehkan, bahkan sebagian ulama mengatakan dibolehkan bagi seorang dai ya mengambil ya upah dari apa yang diajarkan
sebatas untuk menutupi hajat kehidupan sehari-harinya. Ya. Tapi tidak berlebih. Ya. Mengumpulkan harta, nah, ini tercela seperti ini. Maka penuntut ilmu, ya, dia harus menjauhi niat untuk mencari dunia dengan belajarnya atau mencari kedudukan di sisi penguasa. Berkata Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim." Nah, seandainya manusia seluruhnya adalah budakku, seandainya manusia seluruh yang ada di muka bumi ini adalah budakku, ya, la'ataqtuhum, pasti aku merdekakan mereka. Saya merdekakan mereka. Wa tabarra'tu, dan saya berlepas diri dari wala mereka, loyalitas mereka. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amal bihi qallama yarghabu fi ma indan nas, ya. Dan barang siapa yang mendapatkan kelezatan ilmu dan mengamalkannya, maka qallama, maka akan sedikit sekali, yarghabu, dia mencintai, menginginkan apa yang ada di tangan-tangan manusia, apa yang ada pada manusia. Apa maksudnya di sini? Ya, bahwasanya seorang penuntut ilmu, kalau dia sudah merasakan kelezatan ilmu, kelezatan belajar, maka keinginannya terhadap dunia, terhadap apa yang orang lain miliki berupa perkara dunia akan sedikit, atau akan tidak ada. Ya. Orang-orang kalau yang tidak belajar, tidak tahu kenikmatan ilmu, ya, apa yang mereka pikirkan? Syahwat. Ya. Tapi orang yang belajar sudah merasakan nikmatnya ilmu, ya, maka luar biasa. Menurut mereka ilmu itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita, ya, belajar satu hari 12 jam. Syalbani, Imam Nawawi 10 jam, 12 jam, ya. Beliau membagi harinya. Imam Nawawi membagi harinya itu menjadi 2 bagian, ya. Beliau belajar 10 atau 12 jam. Belajar, kemudian siangnya mengajar. 12 jam, Pak. Berapa lama kita kuat baca kitab Arab? 5 menit? 10 menit? Padahal kata para ulama, ilmu itu kalau engkau cari semuanya dengan seluruh waktumu, engkau hanya dapat sebagiannya saja. Kita punya waktu 24 jam. Kita habiskan 24 jam ini untuk belajar, dapat cuma setengahnya, Pak. Bagaimana kalau cuma 5 menit, 10 menit belajar? Kok saya belajar bahasa Arab udah 2 tahun kok nggak bisa-bisa ya? Belajar bahasa Arabnya berapa kali sepekan? Sekali, Pak. Berapa? 1 jam. Aduh. Kapan bisanya? Nah. Maka harus, ya, memperbanyak belajar sendiri, ya. Ikut, ya, misalnya program-program. Sekarang internet banyak, ya. Oh, jangan lewat internet. Internet gurunya Syekh Google. Itu internet yang ngisi siapa? Manusia atau bukan? Ulama atau bukan yang ngisi itu? Belajar di internet terlarang kalau orang itu awam, Pak. Orang itu awam ya jangan, bahaya. Tapi kalau orang ini sudah punya fondasi keilmuan, ya maka silakan dia ngambil faedah dari internet. Jadi kita nggak gulu kepadanya mengatakan nggak boleh secara mutlak, atau yang membolehkan secara mutlak, tidak. Tapi ada kaidahnya. Kalau orang awam, ya dia nggak tahu, nggak punya fondasi keilmuan, jangan belajar dari internet. Datang kepada guru, belajar, bersimpu di depan guru. Nah, tapi kalau orang ini sudah punya fondasi, sudah ngerti bahasa Arab, sudah ngerti kaidah-kaidah agama, maka silakan dia. Sekarang kan banyak kuliah-kuliah online, ya, banyak, ya. Makanya di antara keuntungan dari pandemi, ya, dibuka sekolah-sekolah online di Mesir, ya. Di Mesir ada, ya. Saya ikut di Mesir, Pak. Saya ikut yang sekolah di Mesir, ya. Ada juga yang di
Sudan atau apa itu ya. Ada juga ya. Makanya jangan heran 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan akan muncul orang-orang alim-alim baru yang kita nggak tahu belajar di mana, tahu-tahu punya gelar. Belajar nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar rumah ya karena belajar online. Tapi dia punya gelar. Ya itulah ya, zaman ya menyesuaikan dengan keadaan. Teknologi menyesuaikan keadaan ya. Maka orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu, dia akan sedikit senang kepada apa yang dipunya manusia ya. Ansyadana Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustaz Qiwamuddin Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Ismail As-Safari Sari Imla'ani Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran. Syekh Al-Imam Al-Ustaz Qiwamuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari telah mengimla'kan ya, mendiktekan kepada Abu Hanifah sebuah syair man talaba al-ilma lil ma'adi faza bi fadli minar rasyad faya al-khusran fayali khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Barang siapa yang menuntut ilmu lil ma'ad untuk akhirat, maka dia beruntung bi fadli minar rasyad, dia akan beruntung dengan peroleh kebenaran. Dia beruntung dengan memperoleh petunjuk dan kebenaran. Faya li khusrani ya talibihi ya, maka sebuah kerugian bagi penuntutnya ya. Linaili fadli minal ibad ya. Kerugian bagi orang menuntut ilmu karena ingin memperoleh keutamaan di sisi ibad, hamba-hamba Allah. Orang yang niat belajar untuk Allah dan hari akhirat, maka dia akan memperoleh kebenaran. Tetapi sebaliknya orang yang mempelajari ilmu untuk memperoleh kedudukan di tengah ibad, hamba-hamba, yaitu masyarakat, maka ini adalah kerugian. Ya. Fahijratuhu ila mahajara ilaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Niatnya ingin mendapatkan apa yang di tengah masyarakat, dia dapatkan. Ya. Tapi pahalanya nol di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, Allahumma illa idza talabal jahali lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kecuali jika seorang menuntut ilmu, dia niatkan untuk mencari jah. Jah ini adalah ya dia bisa berupa kedudukan, ya, penghormatan, ya, di tengah masyarakat. Tetapi tujuan dia dengan kedudukan tersebut lil amri bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, wan nahyu 'anil munkar, melarang daripada kemungkaran. Wa tanfizul haq, dan melaksanakan kebenaran. Wa izazid din la li nafsihi wa hawahu, dan untuk meninggikan agama, memuliakan agama, bukan untuk dirinya dan bukan untuk hawa nafsunya. Ya. Fa yajuzu zalika biqadri ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Jadi dibolehkan seorang misalnya dia menuntut ilmu tujuannya apa? Dapat ijazah misalnya. Boleh nggak seorang, oh saya niat belajar supaya dapat ijazah? Boleh nggak Pak? Kalau dengan ijazah tersebut dia niatkan agar dia bisa berdakwah, boleh. Ya. Karena terkadang ya di sebagian masyarakat mereka melihat gelar. Ya, sebagian masyarakat mereka melihat gelar. Salah satu kawan saya waktu di pondok dulu cerita, saya tanya, antum dia punya ayah pemimpin pondok pesantren di Riau kalau tidak salah. Ya. Saya tanya, antum kenapa mau kuliah? Kata dia, teman saya, di tempat saya bang, orang pintar kayak apapun, tapi kalau nggak punya gelar nggak diterima dakwahnya, nggak terima. Saya nggak tahu benar atau enggak ya, cuman dia cerita gitu sama saya.
Mau sepintar apapun orang itu ilmu agamanya, kalau dia tidak punya gelar tidak diterima, ya. Makanya dia nyari gelar, ya. Makanya seperti ini dibolehkan, ya. Asal ya niatnya tadi untuk bisa berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, meninggikan agama, bukan untuk hawa nafsunya, ya, bukan ingin menjual gelarnya ini kemana-mana, ya. Kadang di sebagian kita ini sama gelar, Pak, fanatik sama gelar. Rasanya kalau nggak punya gelar tuh nggak punya ilmu orang itu, ya. Rasanya begitu, ya. Nah, ini salah kaprah, ya. Kemudian wayan bagi litalabil ilmi an yatafakkar fi dzalika, dan seharusnya penuntut ilmu itu dia memikirkan hal tersebut, bertafakur, merenungkan hal tersebut. Fa innahu yata'allamu ala ilma bi juhdin katsirin, karena dia sesungguhnya sudah menuntut ilmu dengan juhud, dengan kesungguhan yang banyak, ya, dengan usaha yang banyak, capek, ya. Fala yasrifuhu ila dunya, kalau dia sudah tahu capeknya belajar, capeknya menuntut ilmu, ya jangan dia palingkan kepada niat dunia, ya. Ila dunya al haqirati, dunia yang hina, al qalilah sedikit, wal faniyah yang enggak abadi, ya. Kalau kita sudah tahu menuntut ilmu itu capek, ya, kenapa kita niatkan untuk perkara dunia yang nggak ada manfaatnya, yang sedikit manfaatnya, hilang semuanya. Bertahun-tahun menuntut ilmu, ya. Sekarang kalau kita masuk Lipia itu berapa tahun, Pak? Sebelum masuk Lipia itu 2 tahun idat persiapan bahasa, 1 tahun takmili. Berapa tahun itu? 3 tahun. Baru masuk syariah 4 tahun. Berapa tahun, Pak, jadinya? 7 tahun. 7 tahun belum mondoknya, dari SMP sampai SMA. Bertahun-tahun belajar, ya. Tapi niatnya rusak, ya, maka sia-sia itu semua. Capek belajar, jadi jangan dikotori dengan niat-niat dunia seperti itu. Beliau mengatakan hiya ad-dunya aqallu minal qalil wa asyiquha adzallu minaz zalil, ya. Itulah dunia, ya. Dia yang sedikit dari yang sedikit, yang paling sedikit dari yang sedikit. Aqal untuk isdil dari kata qalil, menunjukkan yang paling sedikit dari yang sedikit. Dunia itu adalah yang paling sedikit dari yang sedikit. Wa asyiquha adzallu minal zalil, dan fansnya dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia, adzallu minaz zalil, adalah yang paling hina dari yang hina. Nah, orang-orang yang cinta dunia adalah orang-orang yang paling hina dari orang-orang yang hina. Nauzubillah, ya. Tusimmu bisihriha qauman, ya. Dunia itu membuat tuli orang-orang kaum dengan sihirnya. Wa tu'mi, dan membuat seorang itu buta dengan sihirnya. Fahum mutahayyiruna bila dalil, maka mereka menjadi kebingungan tanpa petunjuk. Nah, ini sifatnya dunia itu begitu, ya. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bitama'i fi ghairi matma'in. Dan seyogyanya bagi penuntut ilmu, jangan sampai dia menghinakan dirinya dengan tamak kepada perkara yang tidak boleh dia tamak kepadanya, ya. Penuntut ilmu itu nggak boleh tamak, kecuali tamak yang memang harus tamak di situ. Itu tamak kepada ilmu. Nggak boleh tamak kepada dunia, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, penuntut ilmu itu harus hidupnya, ya, nggak harus, ya, sederhana, ya. Penuntut ilmu itu kalau bisa, ya, usahakan hidupnya itu, ya, berwibawa, sederhana, jangan bermewah-mewah, ya. Meskipun ada juga boleh juga bermewah, tidak masalah, ya. Karena harta ini kalau dipegang orang beriman lebih baik daripada harta ini dipegang orang-orang seperti itu. Jadi belajar itu harus ditempuh dengan kesulitan. Semakin sulit, biasanya semakin berkah. Tapi ketika fasilitas itu terlalu banyak,
maka biasanya ilmunya juga kurang berkah. Memang sifatnya belajar itu capek, sifatnya belajar itu susah, ya. Jadi benar-benar harus ditempuh dengan payah, ya. Maka tidak boleh penuntut ilmu itu menghinakan dirinya dengan tamak kepada sesuatu yang nggak boleh dia tamak ke situ, yaitu perkara dunia. Dia tamaknya harus kepada ilmu. Penuntut ilmu itu harus rajin beli kitab, rajin beli buku, ya. Tapi jangan sampai berutang, ya. Jangan sampai berutang, ya. Meskipun sekarang ada PDF atau apa, itu nggak bisa menggantikan, nikmatnya baca seperti ini, Pak, ya. Nggak boleh sayang, nggak boleh pelit untuk dia membeli kitab-kitab. Keinginannya kepada ilmu itu harus lebih besar dibanding perkara dunia lainnya. Wa yataharrazu amma fihi madzalatal ilmi wa ahlihi. Dan dia harus berhati-hati dari apa-apa yang di dalamnya ada kehinaan bagi ilmu dan ahlinya. Wa yakunu mutawadhi'an, dan dia harus jadi orang tawadhu. Wa tawadhu bainat takabbur wal madzallah. Tawadhu itu adalah pertengahan antara takabbur dan merasa hina, ya. Wal ifah kadzalik, ya. Dan juga harus memiliki kewibawaan, tidak senang minta-minta kepada manusia, ya. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Ini ada dijelaskan dalam kitab-kitab akhlak, kitab-kitab adab, ya. Penuntut ilmu itu nggak gampang minta-minta, ya. Dia punya ifah, ya, punya jati diri. Ansyada asy-syekh al-imam al-ajallu al-ustad ruknul islam al-ma'ruf bil adib al-mukhtar syi'ran li nafsihi. Innat tawadhu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya tawadhu itu adalah termasuk sifatnya orang yang bertakwa. Ya, tawadhu adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wa bihi at-taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Dengan sifat tawadhu ini, maka orang yang bertakwa akan naik derajatnya ke tempat yang tinggi, ilal ma'ali. Ya, jadi nggak ada ruginya jadi tawadhu, Pak. Tawadhu, ya, dicintai manusia, ya. Orang sombong pun nggak senang orang sombong, ya. Orang sombong nggak senang orang sombong, ya. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amis syaqi, ya. Di antara perkara yang menganehkan, yang mengherankan adalah man huwa jahil fi halihi, orang yang bodoh terhadap keadaan dirinya. Ini perkara yang aneh. Orang yang bodoh tidak tahu keadaan dirinya, ahwa sa'idu am syaqi. Apakah dia nanti orang yang tergolong ke dalam orang-orang yang bahagia atau orang yang syaqi, ya, orang yang celaka? Ini ada hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Mas'ud, kata Nabi, yujma' ahadukum khalquhu, ya, fi batni umhi arba'ina yawman nutfah. Seorang dari kalian, ya, artinya semua manusia itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian di periode yang ketiga, 40 hari yang ketiga, yursalu ilahil malak. Allah utus kepada jan itu malaikat. Bikat bi rizkihi wa amalihi wa ajalihi, dengan menulis rizkinya, amalnya, ajalnya. Ahwa apa syaqiyin au sa'idin. Apakah ini nanti janin ini akan berkembang jadi manusia ini, apakah dia masuk ke dalam golongan yang celaka atau golongan orang gembira, orang-orang yang bahagia, maksudnya masuk surga, atau dia masuk ke dalam neraka, ya. Maka akan alangkah mengherankannya orang yang bodoh tentang keadaan dirinya. Dia nggak tahu apakah saya akan masuk surga ataukah saya masuk neraka, ya. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa, ya. Atau bagaimana dia akan menghabiskan, ditutup umurnya, mutasaffilun aw murtaqin. Apakah ruhnya ini ada di atas, mutasaffil di bawah,
atau murtaqi di atas. Mutasafil seperti keadaan orang-orang munafik. Ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, fi darki asfali minan nar. Orang-orang munafik ada tempatnya di keraknya neraka, neraka paling bawah. Atau dia murtaqi di a'lal jannah, a'lal iliyin, di surga di atas. Ya. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Ya. Karena kibria, kesombongan, ya, adalah sifat bagi Rabb kita. Ya. Makhsusatun, khusus bagi Allah Ta'ala. Fatajannabnaha wattaqi, maka jauhilah sifat kesombongan itu, wattaqi, dan ya, jaga diri kalian darinya. Nah, maka seorang menuntut ilmu, ya, harus menjauhi, ya, kesombongan, selalu bersifat tawadhu, tidak gampang merendahkan orang. Ya. Terkadang baru ban satu, apa namanya, sabuk putih udah tantang petenteng lah, kadang gitu. Tapi menuntut ilmu itu, kata para ulama, awalnya itu kesombongan, pertengahannya tawadhu, akhirnya dia akan merasa dia tuh jahil, nggak tahu apa-apa. Ya, begitu Pak. Karakternya orang berilmu tuh begitu. Awal belajar sombong. Wih, saya udah bisa belajar bahasa Arab nih. Oh, saya ngerti ilmu tajwid nih. Sombong. Ya. Masuk pertengahan kedua. Ya. Dia mulai belajar loh, agak lama. Ya. Tawadhu dia. Ternyata teman-temannya banyak lebih pintar. Dia. Kalah saya sama teman-teman saya. Kan musuhnya banyak. Ya. Dipikir di Pekayun saya doang pintar. Ternyata setelah dikumpulin, ya, di masjid tuh banyak yang lebih jago dari saya. Tawadhu dia. Masuk pertengahan ketiga, ya, dia sudah alim, sudah baca kitab-kitab ulama. Ternyata dia yang lihat, wih, ternyata ilmu agama ini luas. Ya. Semakin saya belajar agama, semakin saya merasa saya ini nggak tahu apa-apa. Ya. Karenanya ada pepatah orang Arab mengatakan, man qalla ilmuhu katsura inkaruhu. Siapa orang yang ilmunya sedikit, banyak pengingkarannya. Wa man katsura ilmuhu qalla inkaruhu. Dan orang yang ilmunya banyak, pengingkarannya sedikit. Ya. Kita kan suka ngelihat, oh, bid'ah, salah, tazir, kayak gini. Ya. Bisa jadi itu karena kurangnya keilmuan kita. Ya. Makanya di antara ya, hal-hal yang menyebabkan dakwah ini rusak, ya, perseteruan dai, ya. Sedikit perbedaan jadi cekcok. Padahal boleh jadi karena kurangnya ilmu salah satunya. Jadi harusnya ada dialog, ya, ngobrol, ya. Ya, karena orang yang banyak ilmunya dia akan lihat perkara agama ini banyak, luas, ya. Perselisihan ulama itu banyak, dan kita nggak bisa menghindar. Barang siapa yang tidak mencium perbedaan pendapat para ulama, dia belum mencium bau fikih. Ya. Kalau kita baru belajar fikih muyassar, merasa, oh yang roji seperti ini, nah, kita siapa? Namanya aja fikih muyassar. Apa arti fikih muyassar? Fikih mudah. Nah, belum mutawasid, belum pertengahan, belum yang tinggi. Berarti masih ada ilmu-ilmu itu yang belum kita dapati qaul ulama di dalamnya. Maka penuntut ilmu itu harus menjaga egonya, ya. Jangan cepat-cepat pengen istilahnya tampil. Kemudian berkata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala li ashabihi, azimu a'maimakum, ya. Azimu, besarkanlah sorban-sorban kalian, wa wassa'u akmamakum, dan longgarkanlah lengan-lengan baju kalian,
Wa inna maqala dzalika li'alla yustakhaffu. Li'alla yustakhaffa. Ya. Beliau mengatakan demikian ini kepada para penuntut ilmu. Supaya apa? Supaya mereka tidak direndahkan. Ya. Penuntut ilmu itu harus dibesarkan sorban-sorbannya, harus punya sifat mulia. Ya. Kemudian besarkan, ya, longgarkan lengan baju kalian. Ya. Harus punya sifat berani. Ya. Gengsinya harus tinggi. Ya. Gengsi dalam hal apa? Ya, gengsi dalam hal tadi. Tidak minta-minta kepada manusia, seperti itu. Ya. Baik. Wa inna maqala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, supaya dia ilmu dan pelakunya itu tidak direndahkan. Wa yanbaghi li talabil ilmi an yahsula kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf ibni Khalidin as-Simti inda ruju'i ila ahlihi yajiduhu man yatlubuhu. Ya. Dan kata beliau, ya, seharusnya atau sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk, ya, dia bisa membaca kitab Al-Wasiyah yang dikarang oleh Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid as-Simti ketika dia kembali ke ahlinya, kepada keluarganya, ke kampungnya. Yajiduhu man yatlubuhu, dia mendapatinya orang yang memintanya. Wa kana ustadzuna Asy-Syekhul Imam Burhan Al-A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz amarani bi kitabatihi inda ruju' ila baladi wa katabtuhu. Dan Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar, semoga Allah mensucikan ruhnya, ya, memerintahkanku untuk menulisnya ketika aku kembali ke negeriku, dan aku pun menulisnya. Wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu, dan seharusnya bagi guru dan mufti, orang pemberi fatwa, ya, juga fi muamalatin nas, ya, bermuamalah dengan manusia dan dengan kitab tersebut, dengan kitab akhlak tadi, ya, kitab wasiyah tadi. Baik. Selesai pasal yang pertama tentang masalah niat, ya, bagi seorang penuntut ilmu. Sekarang kita masuk kepada pasal yang kedua, ya. Ketemu? Pasal yang kedua. Di halaman 13, ya. Di pertengahan, faslun. Sudah? Nah, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wasabati alaih. Pasal tentang memilih ilmu dan ustadz. Nah, bagaimana cara memilih ilmu dan ustadz dan guru, wasyarik, ya, dan teman, wasabat alaih, dan istiqamah, ya, sabat, ya, menetap, konsisten, istiqamah di atasnya. Yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Ya. Seharusnya bagi penuntut ilmu, dia memilih yang terbaik dari setiap ilmu, ya, yang paling bagus dari setiap ilmu. Ya, penuntut ilmu harus mencari yang terbaik dari setiap cabang ilmu. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal, dan apa yang dia butuhkan dari perkara agamanya di saat itu. Di saat itu, ya. Jadi dahulukan ilmu yang kita perlukan saat itu, ya. Kalau antum misalnya, ya, mau dagang, maka ilmu apa yang paling dibutuhkan? Ilmu muamalah, dagang. Nah, maka dia harus ngambil ilmu yang paling dia butuhkan di saat itu. Mau belajar haji, maka belajar ilmu haji, fikih haji. Nah, maka dahulukan ilmu yang paling dia butuhkan. Tsumma ma yahtaju ilahi fil mal. Kemudian kalau sudah, ya,
maka dia berlanjut kepada ilmu yang dia butuhkan untuk masa yang akan datang, yang belum bisa dia kerjakan karena misalnya gugurnya satu dua sebab. Sekarang ilmu yang kita butuhkan, paling kita butuhkan apa sekarang? Akidah. Akidah itu tiap hari kita harus tahu, ya. Akidah itu tiap hari kita mesti tahu. Fikih-fikih ibadah yang sehari-hari, sholat, ya, puasa. Ini kadang saum nih harus tahu fikihnya apa saja pembatal puasa, makruh-makruhnya apa, ya. Kemudian baru beranjak kepada perkara-perkara yang kita butuhkan tuh nanti-nanti, nggak bisa sekarang. Karena ada satu dua sebab yang gugur. Ya. Jar apa? Haji. Nah, nggak bisa sekarang, ya, karena misalnya belum punya uang. Nah, fikih zakat, ya, karena belum punya uang sekarang, maka belajar nanti. Nah, dahulukan yang untuk saat itu kita butuhkan. Wa yuqaddamu ilmu tauhid, maka dahulukan ilmu tauhid. Dahulukan ilmu tauhid. Wa ya'rifullaha ta'ala bidalil, dan dia mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Apa itu dalil, Pak? Apa dalil? Hah? Petunjuk. Hah? Bukan, dalil petunjuk, secara bahasa petunjuk. Hah? Sesuatu yang orang sampai kepadanya. Sesuatu yang dengannya orang sampai kepada tujuan, itu dalil. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana, ya, karena imannya seorang muqallid. Apa itu muqallid? Hah? Muqallid. Ya, manusia ini terbagi, kalau kata ulama sekarang manusia terbagi menjadi tiga. Ada orang yang dia awam, muqallid, ya. Lalu ada yang mutabbi', lalu ada yang mujtahid. Ya. Kalau orang muqallid itu dari kata qallada yuqallidu taklid. Sering dengar istilah taklid, Pak? Apa itu istilah taklid? Membeo. Ikut orang tanpa dalil. Itu namanya taklid. Itu taklid namanya. Dan di atasnya taklid apa? Ikut orang tapi tahu dalil. Namanya muttabi. Ya. Lalu nanti di atasnya ada yang mujtahid. Jadi bisa menggali hukum Islam sendiri dengan memiliki seperangkat hukumnya. Nah, kita ini muqallid atau muttabi, Pak? Muqallid atau muttabi? Muttabi. Antum bisa bahasa Arab berarti muttabi. Tahu berarti ulama berpendapat seperti ini, tahu ada alasannya. Kalau mau jadi muttabi apalagi harus bisa belajar bahasa Arab, ya. Kalau mujtahid jauh. Belum belajarin bahasa Arab, nahwu sharafnya, usul fikihnya, tafsirnya, naslahnya belum jauh, ya. Muqallid mengikuti orang tanpa dalil. Ya. Antum nanya mana? Ustaz, apa hukumnya puasa Ramadan? Anda bilang sunnah, Pak. Oh iya Ustaz, itu muqallid. Tanpa dalil. Kalau tahu dalil, muttabi namanya. Muttabi. Tabayat tabi'u, muttabi'un. Kata beliau, fa inna imanal muqallid, imannya seorang muqallid, wa in kana sahihan indana, meskipun itu benar imannya menurut kami, ya, menyelisih dengan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah mengatakan imannya muqallid itu enggak benar. Ya. Lakin yakunu isman asiman, tapi tetap dia dosa. Ya. Muqallid imannya dosa. Bitarki al-istidlal, karena dia meninggalkan mencari petunjuk. Ya. Jadi muqallid itu meskipun imannya benar, ya, tapi dosa karena dia nggak belajar. Berarti wajib belajar nih. Wajib belajar akidah. Biar iman kita bukan ikut-ikutan. Iman kita bukan sekedar ikut kata orang kebanyakan. Wa yakhtaru al-atiq dunal muhdatsat. Ya. Dan kemudian, ya,
dia memilih ilmu yang atiq, ilmu yang qadim, lama, ilmu yang dahulu sudah ada, yaitu ilmu akidah, ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dun al-muhdatsat, bukan ilmu-ilmu yang baru ada setelah mereka, seperti ilmu kalam, ilmu jidal, perdebatan. Ya. Jadi dahulukan ilmu yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, ya, bukan ilmu-ilmu yang sifatnya baru. Ya. Qalu, mereka berkata, ya, alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsati. Ya. Hendaknya kalian berpegang dengan ilmu yang lampau, ilmu yang dahulu, yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat dan tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan hati-hatilah kalian daripada ilmu yang muhdats, yang sifatnya perkaranya baru, yang tidak dikenal di zaman mereka, seperti ilmu kalam tadi. Ya. Wa iyyaka an tashtagilla bihadzal jidal, dan hati-hatilah engkau dari sibuk dengan perkara jidal, debat. Alladzi dhahara ba'da inqiradi al-akabir minal ulama, yang itu baru muncul setelah wafatnya para pembesar ulama. Fa innahu yub'idu at-taliba 'anil fiqhi, maka ilmu yang demikian itu menjauhkan penuntut ilmu dari ilmu fikih. Yang kita sudah sebutkan bahwasanya setelah ilmu akidah, ilmu fikih, ya, yang harus dipelajari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah faqihkan kepadanya ilmu agama. Ya. Allah faqihkan kepada ilmu agama. Ilmu agama seluruhnya luas. Maksud ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis dan selainnya. Tetapi Nabi mengatakan redaksinya yufaqihu, maka masuk kepadanya yang paling utama ilmu fikih. Ilmu fikih. Setelah akidah, maka pelajari ilmu fikih. Ilmu bahasa Arab kapan? Ya bahasa Arab dulu. Antum nggak akan bisa memahami akidah, nggak akan bisa memahami fikih tanpa mengetahui bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab adalah kunci semua ilmu. Miftah kullu ilmin adalah bahasa Arab. Kunci semua ilmu adalah bahasa Arab. Ya. Maka, ya, jauhi ilmu jidal, ilmu kalam tadi, karena itu menjauhkan ilmu dari ilmu fikih. Wa yudhi'u aw yudayyi'u al-umra, dan menyia-nyiakan umur. Wa yurithu al-wahsyah wal adawah, dan bisa menimbulkan keresahan dan permusuhan. Wa huwa min asyratis sa'ah, dan dia termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Ya. Dan di antara tanda-tanda kiamat ilmu akan diambil dari al-asagir. Min asratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat adalah ilmu diambil dari al-asagir, orang-orang kecil. Siapa ini orang-orang kecil? Ahlul bid'ah. Ya. Yang datang dengan ilmu baru tadi, ilmu kalam, ya. Orang beralih kepada belajar ilmu filsafat, yang meninggalkan ilmu fikih, ilmu akidah. Ya. Ini tanda-tanda daripada kiamat. Wartifa al-ilmi wal fikhi, dan terangkatnya ilmu dan fikih. Kadza warada fil hadis, demikianlah yang datang dalam hadis. Wa ammal ikhtiyarul ustad, adapun memilih ustad, fayan bagi an yakhtara al-a'lama, hendaknya dia pilih ustad atau guru yang paling alim, paling berilmu. Wal awra'a wal asanna, dan yang paling wara', dan paling tua, ya, paling senior, ya. Asanna itu paling usianya paling tua, ya. Kama ikhtara Abu Hanifah, sebagaimana Abu Hanifah memilih guru seperti itu, ya. Jadi pilih ustadz yang paling alim, ya, paling wara',
paling senior. Wara, antum berhati-hati terhadap urusan akhirat antum, artinya mendahulukan akhirat. Seperti zuhud, ya. Hampir mirip maknanya seperti zuhud. Hati-hati terhadap perkara-perkara syubhat. Nah, terkadang orang-orang salah paham dengan hadis, ya. Al-barakatu ma'a akabirikum. Pernah dengar, Pak? Keberkahan ada bersama akabirikum, orang-orang yang besar di antara kalian. Maksudnya adalah ulama-ulama yang besar di antara kalian. Ini jadi dalih sebagian orang. Nggak mau ngaji kecuali kepada ustadz-ustadz yang sepuh-sepuh saja. Ada kayak gitu, Pak. Salah seorang fulan bercerita kepada saya, si fulan itu nggak mau ngaji sama ustadz-ustadz yang muda. Katanya kalau ustadz yang muda ilmunya nggak ada, kata dia. Dalilnya apa katanya? Al-barakatu ma'akabirikum. Pakai hadis salah lagi, pakai hadis. Hadisnya buat menjustifikasi orang. Salah. Ya. Padahal makna akabirikum situ, makna keberkahan itu ada bersama orang-orang yang besar di antara kalian, tua, akabir, kabir, ya. Maknanya bisa tua dalam usia, bisa tua dalam ilmu. Ya. Boleh jadi dia muda tapi ilmunya tua. Ilmunya besar. Ya. Bisa jadi dia tua tapi ilmunya kurang. Jadi berhati-hatilah dalam berdalil seperti itu. Maka Abu Hanifah memilih kriteria ustadz adalah cari yang paling alim, wara, dan paling tua. Hina idzin Muhammad ibnu Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur. Abu Hanifah memilih Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya ba'da ta'ammul wa tafakkur, setelah beliau memikirkan lama dahulu, ya. Saya mau nyari guru, siapa yang harus saya ikuti, ya. Ternyata beliau memilih Hamad bin Abi Sulaiman. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, wajadtu syaikhan waquran haliman saburan. Kata Abu Hanifah, saya mendapati dia, yaitu Hamad bin Abi Sulaiman. Saya mendapatinya adalah seorang syekh, itu sudah tua, ya. Waquran, ya, orangnya terhormat, haliman, ya, penyantun, saburan, sabar, ya. Waqala, dan dia berkata, sabattu inda Hamad ibni Abi Sulaiman panabattu. Saya istiqamah, ya, saya menetap bersama beliau Hamad bin Abi Sulaiman, panabattu, lalu saya tumbuh, ya. Beliau mulazamah dengan gurunya dan beliau tumbuh, berkembang menjadi seorang alim. Waqala, dan beliau berkata, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqanda yaqulu inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Dan berkata beliau, saya mendengar seorang hikmah, seorang yang memiliki hikmah, ya, orang bijak di negeri Samarqandi, ya. Dia berkata, inna wahidan min talabatil ilmi, ada seorang penuntut ilmu, syawarani, dia bermusyawarah kepadaku, meminta pendapat kepadaku tentang menuntut ilmu. Wa kana azama ala az-zahabi ila Bukhara li talabil ilmi. Dan penuntut ilmu ini bertekad untuk pergi ke Bukhara, ya, untuk menuntut ilmu. Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amrin, ya. Di sini beliau menceritakan, Abu Hanifah menceritakan, ya, sepatutnya bagi penuntut ilmu itu bermusyawarah pada segala perkara, ya. Jadi orang tadi, penuntut ilmu tadi ini bermusyawarah kepada seorang ahli hikmah, saya ingin pergi belajar ke Bukhara, minta pendapatnya. Dan penuntut ilmu itu harus bermusyawarah kepada gurunya, ya, dalam segala perkara, seperti itu. Fa inna Allah Ta'ala amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fil umuri.
Karena Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk musyawarah dalam segala perkara. Walam yakun ahadu aftana minhu. Padahal tidak ada seorang yang lebih cerdas daripada beliau. Ya. Allah perintahkan Nabi SAW bermusyawarah. Ya. Wasyawirhum fil amri. Kata Allah Ta'ala di surat Ali Imran 159. Dan musyawarahlah engkau ya bersama mereka, yaitu bersama para sahabat dalam segala perkara. Padahal kita tahu Nabi adalah orang paling cerdas di antara para sahabat-sahabatnya. Tapi Allah perintahkan Nabi untuk musyawarah. Ya. Menunjukkan bahwasanya perkara musyawarah ini penting. Ya. Dan bermusyawarah dengan orang yang alim, ya, itu lebih terpuji. Ya. Wa ma'adzalika umira bil musyawarah. Jadi meskipun beliau orang yang paling alim di kalangan para sahabat, tapi Nabi tetap diperintah musyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jamil umur hatta hawaijal bait. Ya. Bahkan beliau bermusyawarah dalam segala perkara sampai kebutuhan rumah. Seperti itu. Qala Ali, berkata Ali radhiyallahu taala anhu, ma halaka mar'un an musyawarah atau an masyuratin. Tidak binasa orang karena musyawarah. Ya. Tidak binasa orang lantaran dia bermusyawarah. Qila, dikatakan rajulun wa nisfu rajul wala syai'a. Manusia terbagi menjadi 3. Ada rajul, manusia yang sempurna. Wa nisfu rajul, ya, manusia setengah sempurna. Wala syai', dan manusia yang tidak sempurna, ya, enggak ada apa-apanya. Farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yushawiru, ya. Maka manusia yang sempurna adalah orang yang memiliki ra'yu, memiliki pendapat yang benar, wa yushawiru, dan dia bermusyawarah. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sa'ibun walakin la yushawiru. Dan manusia yang setengah benar adalah orang yang dia memiliki pendapat yang benar, ra'yu yang benar, tetapi dia tidak mau bermusyawarah. Aw yushawiru, atau dia mau bermusyawarah, walakin la ra'ya lahu, tapi dia ya tidak punya pendapat. Dia tidak punya pendapat. Wala syai'a, dan orang yang tidak sempurna adalah man la ra'ya lahu wala yushawiru. Orang yang tidak sempurna adalah orang yang tidak punya ra'yu, tidak punya pendapat, dan dia tidak mau bermusyawarah. Nah, maka jadilah orang yang pertama, ya, pendapatnya benar dan dia mau bermusyawarah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah ta'ala. Kata Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah, bermusyawarahlah engkau dalam seluruh perurusanmu bersama orang yang takut kepada Allah. Karena orang-orang yang takut kepada Allah, ya, dia hati-hati dalam memberikan pendapat. Ya. Dan siapa ini orang-orang yang takut kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi bermusyawarahlah kepada ahli ilmu. Kemudian wa talabul ilmi min a'la'il umuri wa ashabiha. Ya. Menuntut ilmu adalah perkara yang paling tinggi dan paling sulit. Fakana al-musyawarah fihi ahammu wa aujabu. Maka bermusyawarah di dalam menuntut ilmu ini adalah perkara yang penting dan harus. Ya, harus, ya. Qala Al-Hakim, berkata Al-Hakim, idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ila al-a'immah. Al-Hakim berkata, apabila engkau pergi ke Bukhara, beliau menasihati seorang yang ingin belajar ke Bukhara. Nah, jika engkau pergi ke Bukhara, la ta'jal, jangan engkau tergesa-gesa untuk ikhtilafi ilal a'immah, untuk memilih guru, memilih imam, ya.
wamkuth ya. Syahraini, tapi menetaplah selama 2 bulan. Nah 2 bulan ini bukan waktu patokan harus ya, tapi menetaplah beberapa lama ya. Hatta tata'ammal wa takhtar ustadan, sampai engkau berpikir baru kemudian engkau pilih guru ya. Ahli Bukhara banyak syekh ya, maka pilih dulu, pikirkan dulu saya mau belajar sama siapa ya. Fa innaka idza dhahabta ila alimin wa bada'ta bisabqi 'indahu ya, karena jika engkau pergi kepada salah seorang alim nah, dan engkau mulai belajar dengannya di sisinya, rubbama la yu'jibuka, apa ini, dirasati bi fatil dal kasri ra ya, bisa dibaca dari si ya, bisa dibaca dari siyatihi ya. Ya. Rubbama la yujibuka dari siyatuhu ya, bisa jadi ya pelajaran yang disampaikan oleh orang alim tadi itu tidak membuatmu tertarik ya. Fatat rukahu, lalu engkau meninggalkannya. Jadi ketika sudah sampai di Bukhara ya, boleh jadi engkau pergi kepada salah seorang syekh ya. Engkau ikuti pelajarannya, ternyata belajar sama dia enggak tertarik ya. Karena enggak tertarik, akhirnya engkau meninggalkannya. Fatat rukahu, engkau meninggalkan syekh tersebut. Wa tadhhabu ila akhar, kau pergi cari guru yang lain. Fala yubaraku laka fit ta'allum, maka yang demikian ini engkau tidak diberkahi dalam belajarmu. Bosan sama satu guru, akhirnya cari guru yang lain. Nah, maka yang seperti ini engkau tidak diberkahi dalam belajarmu. Fata'ammal fi syahraini ya, ikhtiyarul ustadzi, maka ya berpikirlah selama 2 bulan dalam memilih ustadz ya. Wasyawir, dan bermusyawarahlah, hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'radi anhu ya, supaya engkau tidak meninggalkan dia dan berpaling darinya. Fatasbutu indahu, dan engkau tetap mulazamah dengannya. Hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, supaya belajarmu ini menjadi berkah. Wa tantafi'a bi ilmika katsiran, dan engkau bisa mengambil manfaat yang banyak dengan ilmumu ya. Baik ya. Bukhara, negeri Bukhari, Imam Bukhari. Di mana tuh Bukhara? Soviet ya? Bukan, setahu saya bukan, Pak. Ya, pokoknya bekas jajahan ini ya, Soviet guys, ingat saya. Bukhari ya. Baik ya. Jadi ya, berhati-hati dalam milih guru ya. Jangan buru-buru ya. Uzbekistan. Itu bekas jajahan Soviet kan? Benar nggak? Uzbekistan itu bekas jajahan Soviet. Pecahannya. Iya. Uzbek ya. Apa itu tadi? Tadi carilah yang paling berilmu, tua, apalagi wara. Baik ya. Kemudian wa'alam bi anna sabra wa tsabat aslun kabirun fi jamil umur. Ketahuilah bahwasanya bersabar dan tekun dalam menuntut ilmu itu adalah aslun kabir, ya, pokok yang besar dalam segala urusan. Walakinnahu azizun kama qila, tetapi dia sedikit orang mau demikian. Ya. Dikatakan likullin ila syawil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatun ya. Setiap orang memiliki keinginan yang besar kepada sesuatu yang tinggi. Walakin azizun, tetapi sedikit ya, fir rijali
dari orang-orang itu yang memiliki sabat, ketekunan. Setiap orang pasti memiliki keinginan yang besar terhadap sesuatu yang bermanfaat baginya, tetapi sangat sedikit di antara orang-orang yang memiliki ketekunan, keteguhan dalam memperolehnya. Kalau ditanya, pasti semua pasti pada pengen ya. Betapa baca bahasa Arab, pengen bisa paham Al-Quran Sunnah, ya, pengen bisa baca kitab ulama, tapi 3 kali muntaber, nggak ada berita. Semuanya pasti pengennya bisa baca kitab, tapi baru 2 kali 3 kali udah mundur. Berarti kan nggak punya sahabat, nggak punya keistiqomahan, nggak punya ketekunan. Kemudian qila asyajatu sabru sa'atin. Fayan bagi li talabil ilmi an yathbuta wa yasbira ala ustadzin. Dikatakan asyaja'ah sabru sa'ah. Keberanian itu adalah sabar sesaat. Ya. Penuntut ilmu harus dia punya subut, punya sabat, punya istiqamah dan bersabar kepada ustadznya. Wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtara. Ya. Dan dia bersabar dalam mempelajari satu kitab, jangan sampai dia meninggalkannya hingga menjadi terputus kitabnya. Syekh Abdul Hakim Abdad hafizahullah taala menyelesaikan kitab Fathul Bari itu berapa tahun? Ada yang tahu? Hah? Berapa? 10 tahun. 27 tahun. Tahun 92 sampai tahun 2019. Saya hadir pas waktu penutupannya itu. Di kajian Krukut itu. Ingat saya bulan Oktober kalau nggak salah itu. Beliau bercerita awal pengajian beliau. Dari awalnya anak-anak Lipia waktu itu, kata beliau, ya, datang kepada beliau di perpustakaan, tanya jawab, terus akhirnya buatlah pengajian di Pramuka sampai sekarang di Krukut. 27 tahun, Pak. Sabar, ustadznya sabar, muridnya sabar. Maka butuh sabar. 27 tahun. Baik. Hah? Fathul Bari itu berapa jilid, Mas? Fathul Bari itu berapa jilid? Saya di rumah punya 15 jilid. Cetakan yang lain mungkin ada lebih. Bisa 20, mungkin 19 ya. Itu. Baik ya. Jadi bersabar kepada ustadz, belajar sabar dalam mempelajari kitab, jangan dia terputus. Ya. Wa ala fannin, dan juga sabar mempelajari satu cabang ilmu. Ya. Jangan terburu-buru. Ya. Ilmu Islam itu banyak, ya. Bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan selainnya. Tuh sabar belajar seperti itu. Hatta la yashtagila bi fannin akhar qabla an yutkina al-awwal. Supaya dia tidak sibuk dengan cabang lain sebelum dia mutkin, menguasai di ilmu yang pertama tadi. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhara. Dan dia bersabar belajar di satu negara, jangan pindah ke negara yang lain. Ya. Min ghairi daruratin, tanpa darurat. Kalau darurat boleh. Misalnya kemarin waktu di Yaman perang, ya mau ngomong pulang, ya. Ya. Fa inna dzalika kulluhu yufarriqu al-umura. Yang demikian ini bisa mencerai-beraikan urusan. Wa yushkilu al-qalb wa yushakkilu al-qalb, ya, dan bisa menyibukkan hati. Wa yudayyu al-awqat, dan menyia-nyiakan waktu. Wa yu'zi al-muallima, dan bisa membuat atau menyakiti muallim, gurunya. Wa yanbaghi an yasbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu, dan dia harus bersabar dari apa yang hawa nafsunya inginkan. Jadi jangan ikuti hawa nafsunya dia. Baik, ya. Sampai sini dulu, ya. Udah hampir jam 10, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada teh ya? Ya gembira ya, gembira tidur nggak ada teh ya.
Oh gitu. Oh, berarti ngajinya maghrib. Iya, kita cukupkan dulu sampai sini. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.